Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugulik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ila anwal faslun, yang mana kita kemarin membahas daripada perkara yang membatalkan sholat, ya. Apa saja yang membatalkan sholat kita, ya. Kemarin kita ada 14 lah, masalah ada 14 macam yang membatalkan daripada sholat kita. Faslun tabtulu sholatu bi arba asyrata haslatan. Pasal yang menerangkan sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 14 perkara. Yang pertama ialah bil hadas, hadas kecil atau hadas besar. Maksudnya apa? Hadas kecil kalau wudunya batal, hadas besar kalau dia dalam keadaan janabah. Ya, mungkin saat sholat bisa aja mungkin janabah lah, cuma surahnya tidak bisa. Bil hadas seperti kentut, ya kan? Mungkin kami itu juga membatalkan daripada sholat kita. Kemudian biukuin najasah in lam tulqa halan min ghairi hamlin, ya. Kejatuhan atau terkena daripada kejatuhan daripada najis jikalau dia tidak mencegahnya, jadi bukan langsung menghilang, menumpuklah. Jadi kalau seandainya jatuh sesuatu yang najis langsung dia kibas itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lama, artinya dengan kadar huruf itu ya sekedar subhanallah lah, bacaan subhanallah, ya. Mungkin agak repot lah biasanya kalau kena najis tuh nggak bisa repot. Kemudian yang ketiga inkisyafil aurat in lam tustar halan, ya, terbukanya aurat. Mungkin pakai sarung, kalau ditiup angin langsung kita tutup tuh tidak apa-apa, tapi kalau kita terbiarkan maka batal sholat kita. Kemudian an-nutqi biharfain bihurufin mubhimin amdan, ya, berbicara dengan satu huruf atau dua huruf tapi paham. Mungkin berbicara seperti la atau la sama ditambah sama la, ya. Misalnya ada teman mau mengambil barang kita lalu kita bicara la gitu. La, lam sama alif artinya jangan, berarti itu membatalkan sholat. Tapi ada perkara yang dengan nutuk tidak membatalkan sholat, ada. Nanti kita bahas lah. Kemudian yang kelima ialah al-mufattir amdan, ya. Sesuatu apa saja yang membatalkan puasa juga batal di dalam sholat. Apa? Misalkan memasukkan sesuatu ke lubang telinga, batal puasa, batal juga sholat lah. Cuma perbedaannya, jikalau ya orang sholat makannya banyak dia lupa, tetap batal sholatnya. Tapi kalau orang puasa, ya, dia makan banyak dia lupa rizik, ya lah. Maksudnya rizki tidak batal puasanya. Tapi kalau yang sholat, mungkin misalnya kita datang undangan, ya, ada bekas daging di mulut, ya, kita makan itu, kalau nya banyak membatalkan lah. Kalau lupa kita akhirnya ketelan kita, nah itu membatalkan daripada sholat. Tapi beda kalau nya puasa, tidak batal puasanya, ya lah. Kalau kita kan ingat makan satu piringnya tetap nggak batal puasa kita. Kemudian, ya, di sini wabil akli al kasir nasian, makan, ya, makan dengan
dengan tidak sengaja, lupa dia makan sesuatu yang banyak, itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh ialah salah si harakatin mutawaliyatin walau sahwan, ya. 3 gerakan lebih walaupun dia lupa tetap batal. Ya mungkin melangkah atau enggak sengaja lupa diri sholat anak berjalan, itu maksudnya apa? Walaupun dia lupa, yang penting dia bergerak 3 kali. Misalnya dalam sholat dia lupa, misalkan dalam sholat ternyata mencari duit dalam kantong, nah juga batal sholatnya lah. Artinya kalau sudah lebih daripada 3 gerakan. Kemudian al-wasbah fahisyah, ya, loncat dengan keras. Mungkin ada sop kosong, dia mau ngisi sopnya loncat, nah juga sehingga anggota tubuhnya bergerak, semuanya itu juga membatalkan daripada sholat. Kemudian wadharbah al-mufritoh, ya, mukul sangat keras, ya, dengan guncangan, mungkin seperti bebinian. Kalau binian kan biasanya kalau hanya menegur orang salah harus menepuk paha, soalnya tepuk dengan keras sehingga sehingga bergoyang seluruh badannya, juga batal sholatnya. Kemudian ziyadati ruknin fi'lin amdan, menambah rukun fi'li sengaja. Sudah tahu kita sholatnya 4 rakaat, 5 tambahkan menambah, atau sujudnya 3 kali juga termasuk. Makanya di sini yang kita jaga adalah sujud di akhir itu adalah rukun qasir. Jangan kita menjadikan rukun tawil, ya. Sujud di akhir itu kan sujud itu rukun qasir, rukun yang pendek. Biasanya kita banyak di antara kita yang sujud dia lama sujudnya, ya, dia tambah doa. Tidak boleh. Dia sujudnya itu tidak boleh kalau lebih daripada kadar bacaan tasyahud atau tahiyat. At-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kada boleh lebih pada itu. Kalau dia sujud lebih pada bacaan itu, maka sujudnya haram tadi. Juga bisa membatalkan daripada sholatnya. Kemudian di sini yang ke-11 taqaddam ala imamihi bi ruknin fi'lin, ya, mendahului imam 2 rukun fi'li. Imam masih baca surah Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, makmumnya ruku. Sudah ruku i'tidal, imamnya masih bacaan surah qul huwallahu ahad, sudah i'tidal. Ketika dia mau sujud, batal sholatnya, ya. Lebih daripada ketika dia berarah mau sujud itu sudah batal. Kalau imamnya berdiri. Kemudian yang ke-12 ialah niatu qat'is shalah, niat memutus sholat. Aku sudah gini sholatnya, nggak usah. Niat itu termasuk batalkan puasa. Nanti aja gini sholatnya, itu kan. Artinya niat memutus di dalam hatinya termasuk batalkan sholat. Atau ta'liq, ya, qat'iha bisyai'in. Misalkan bebinian, ya. Kalau ujian harinya aku batal sholat bagi tidak pasannya, nah itu juga batal lah kalau boleh. Allahu akbar, usia ujian lah batal, jangan, itu juga membatalkan daripada sholat lah. Kemudian taraddudnya fi qat'iha, bingung, aku batalkankah kadang sembahyang kok, itu kada boleh juga termasuk batal daripada sholatnya lah. Kemudian, ya, ta'liqu qat'iha bisyai'in, ya, menggantungkan dengan sesuatu seperti petir atau hujan tadi, atau taraddud, ya. Yang ke-14 taraddud, yaitu bingung. Artinya, ya, sembahyang, artinya membatalkan ada obat. Itu biasanya itu termasuk membatalkan sholat. Kemudian, ya, kita kemarin membahas daripada sunnah-sunnah sholat lah. Kemudian di sini mubtilatus sholat, ya, membatalkan puasa. Jadi yang ingin disampaikan ialah tentang masalah makruhatus sholat. Nah, ini yang banyak, perkara yang dimakruhkan. Apa itu hukum makruh? Artinya makruh ialah dia meninggalkan pekerjaan tersebut karena intisalan, karena syariat ada mengatakan itu makruh hukumnya, maka dia berpahala. Tapi kalau dia meninggalkan bukan karena intisalan, dia tidak berpahala. Contohnya hukum muktamad, hukum yang jelas,
ulama itu mengatakan rokok hukumnya makruh. Kalau dia tidak merokok karena dia tidak senang, maka bukan karena intisalan agama, maka dia tidak dapat pahala. Tapi karena intisalan, karena ada syariat mengatakan hukumnya makruh, lalu dia meninggalkan, dia dapat pahala. Tapi kalau seandainya dia melakukan, dia tidak berdosa. Kalau diibarahkan di kitab kemarin, seperti hukum bismillah. Bismillah ada hukum kalanya wajib, ya kan? Ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya sunnah. Itu hukum bismillah sama. Kapan bismillah menjadi wajib? Seperti di dalam sholat, maka wajib kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sholat dengan imam yang membaca alhamdulillahirobbilalamin, kita yakini dia tidak pakai bismillah, kita tidak sah sholatnya. Yang kedua adalah apa? Sunnah. Kullu amrin jibalin la yubda bismillah bahwa aftar atau ajizam. Setiap sesuatu yang dipentingkan dalam syariat tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan sedikit daripada keberkahannya. Nah, jadi kita makan kada pakai bismillah juga keberkahannya sedikit, mungkin nasinya cepat lamar, ya kan? Seperti nulis kitab mulai dengan bismillah, nulis surat lah. Ya, itu. Kemudian kapan bismillah menjadi makruh? Kalau makruh itu seperti dikatakan di kitab itu seperti memandang sesuatu yang dimakruhkan, memandang kemaluan istri. Karena makruh kita melihat apa? Kemaluan bini kita, makruh online bini haram lah. Kita melihat kemaluan makruh lah. Karena apa? Dibilang yurisul a'ma, dibilang bisa mewariskan kebutaan. Dan ulama mengatakan yurisul a'mal basar, mewariskan kebutaan mata, juga bisa kebutaan hati lah. Itu makruh. Seperti makruh pada zatnya. Kapan bismillah menjadi haram? Haram pada zatnya. Seperti haram pada zatnya khamr. Khamr itu kan haram. Lalu minum khamr, bismillahirrahmanirrahim, haram, baca bismillah. Misalnya lagi mencuri, baca bismillahirrahmanirrahim, haram. Nah, minum tuak, haram, ya kan? Haram pada zatnya. Jadi mubah seperti apa? Mubah adalah karena mata min makanin ila makanin akhar, memindah sesuatu. Misalnya ada pulpen bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga mubah lah, mungkin dapat fadilah pahala zikir lah. Nah, hukumnya makruh ialah seperti makruh lah. Makruh itu ialah kalau dia meninggalkan karena ada syariat hukum Islam, maka dia berpahala. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak berdosa. Itu yang dimana makruh. Nah, di sini aksamu makruh hati sholat lah. Di dalam sholat itu ya, hukum makruh itu terbagi menjadi 4 makruh lah. Kadang makruh itu ada terdiri pada tempat sholat. Mungkin kita sholat di sini hukumnya makruh, di suatu tempat mungkin sholat misalkan di mana di tengah jalan itu hukumnya makruh, atau di dalam pasar hukumnya makruh. Kemudian yang kedua ada daripada makruh karena orang yang sholatnya itu kan tempat tadi sholatnya mungkin seperti apa? Mungkin memakai baju yang bergambar. Nah, itu juga makruh lah karena bisa menghilangkan khusyuan orang lain. Kemudian makruh dari segi daripada mukhalif sunnah. Mungkin seperti apa? Makruh tidak membaca daripada surah setelah Fatihah, atau tidak membaca takbiratul intiqalatnya, takbir perpindahan ya. Mungkin di saat kita mau ruku Allahu Akbar kita tidak baca, itu makruh juga. Kemudian ada juga daripada segi makruh itu daripada segi melakukan, mungkin meletakkan tangan kanan di bawah tangan kiri di atas, itu juga makruh. Atau duduk tasyahud akhir dengan ik'a seperti, atau sujud seperti meletakkan ini kayak anjing, itu makruh lah. Jadi yang pertama ialah makruh yang berkaitan dengan apa? Dengan tempat ya. Kapan kita makruh ya? Sembahyang di mana saja dimakruhkan kita sholat, seperti di dalam kamar mandi. Mungkin ada tempat pemandian umum, kalau di WC ya telas kada boleh, haram lah karena najis. Seperti di kamar mandi itu makruh hukumnya.
Kemudian di mana lagi? Di tempat cucian makruh juga ya. Makanya di rumah itu kalau bisa ada musola itu lebih bagus lah. Kemudian seperti di mana lagi? Seperti di maktan, tempat minum daripada binatang peliharaan kita. Walaupun karena najis itu juga makruh. Kemudian sholat di atas kubur digubah, kita digubah sholat itu makruh hukumnya. Kalau seandainya kuburnya tadi tidak bekas digali, tapi kalau digali maka bisa najis karena bekas bangkai tadi itu hukumnya najis kan, bekas tanah yang galian bangkai itu najis. Kalau kuburnya tidak digali itu di kuburan kita makruh. Makanya kalau bisa, kadang banyak di antara kita yang sholat di atas kubur waktu ziarah itu tidak boleh, makruh lah, nggak tinggalkan. Kemudian sholat di dekat tempat sampah juga termasuk makruh, dan sholat di tengah jalan. Mungkin kita sholat misalkan sholat di pinggir, ada sini masih kosong di muka, seharusnya kan disunahkan kita di pojok, kita sholat di muka lawang situ makruh, tidak boleh. Kemudian sholat fil kanisah wal bi'ah, sholat di tempat daripada orang Yahudi. Kalau sama Nasrani kan gereja, kita sembahyang di gereja boleh, tapi hukumnya makruh. Sembahyang di gereja boleh, atau di tempat al-bi'ah. Bi'ah ini tempat orang majusi sembahyang, itu tempat apa? Tempat daripada al-ma'bad Yahud, tempat orang Yahudi sembahyang. Luar tahu kayak apa. Kemudian sholat di atas sutuh Ka'bah, dasar atap Ka'bah juga termasuk makruh, tapi boleh lah. Gimana orang yang sholat di dalam Ka'bah itu terserah arahnya mau kemana saja, yang penting ya jelas kemana aja, yang penting mengarah ke dinding Ka'bah, yang dalam Ka'bah. Kemudian sholat di batnil wadi, ya sholat di dalam, mungkin di dalam tempat jalannya air di butung wadi, atau mungkin bisa terjadi misalkan kalau di Arab itu kan wadi itu kan gunung-gunung, di bawahnya itu kan wadi. Jadi kebiasaan kalau hari hujan bisa datang air dengan tiba-tiba. Tapi kalau di Arab itu kan kenapa sel itu datang banjir? Karena tanahnya itu pada meresap banyu. Jadi kalau hujan di atas gunung dia langsung menerjang. Di mana hujannya langsung airnya mengalir langsung, biasa melanggar, nabrak rumah macam itu biasanya itu kalau di Arab. Tanahnya itu lambat meresap air, meresap banyu. Kemudian dan juga sholat di tempat orang maksiat dalam diskotik juga makruh. Kemudian sholat di pasar. Sholat Jumat masjid masih kosong, sembahyang di pasar makruh juga. Kemudian sholat menghadap orang. Ada orang berabah gitu sembayangi, nah itu juga makruh. Kemudian sholat dan itu dan juga sholat menghadap daripada manusia. Makanya kita disunahkan untuk menghadap dinding. Kalau tidak ada dinding misalkan tidak ada penghalang, maka kita taruh apakah di muka kita sholat baju ya kalau bisa dinding lah, pojok kanan dulu ya kan. Kalau nggak ada kita taruh sesuatu misalkan supaya jangan dilanggar. Kalau kededa juga sejadah termasuk daripada penghalang sudah. Tidak perlu lagi kalau sudah ada sejadah itu termasuk penghalang lah bagian. Kalau tidak ada juga garis. Tapi kalau seandainya di muka masih kosong, kita sholat di tengah jalan, nah itu ada boleh lah, makruh hukumnya. Tapi kalau kita ada orang sholat kita tabrak, itu kada boleh. Jadi yang sholat wajib mencegah. Langsung misalnya ada yang lagi sholat, ada yang mau lewat, langsung kita halangi. Disunahkan untuk mencegahnya supaya jangan lewat lah. Artinya kenapa? Ya kalau karena salah kita juga, sholatnya di jalan lah kalau boleh. Kemudian ada juga yang mana sholat itu dimakruhkan bagi orangnya. Ini kan tempatnya tadi, orang yang sholat kapan? Yaitu orang yang hakinan. Hakinan ini apa? Orang yang menahan kencing. Anak sembahyang isya, buru olerjar, lalu menahan kami, nah itu makruh lah. Kalau bisa kami akan dulu baru sholat. Kemudian sholat
hakiban. Hakiban itu menahan berak, sakit parut, tahani. Ya, tahani lalu sembahyang itu juga makruh. Kemudian sholat menahan daripada katut. Nah, ya biasanya koler wudhu. Kalau bisa kentut tangan sayang, mudarat kalau kentut kada dibuang lah, itu penyakit lah, jadi mudarat. Mungkin kada bau buang aja, bau jangan kesian. Menahan kentut, maka biasanya orang yang menahan kentut ini kerasaan lah, ya loh, murid mudah, lalu was-was akhirnya bisa mengundang was-was, lalu akhirnya kenapa? Akhirnya kena terasa kentut terus, padahal kada, padahal ruang murid imut-imut gitu. Itu kebiasaan. Kemudian orang yang menahan kencing dan berak termasuk, nah, itu adalah hakiman. Kemudian sholat ya saikon atau amal hadar in wasal wakat. Makanya Nabi itu pertama sholat yang mana makanan sudah tersedia. Makanya disebutkan idza hadarul asya wal isya uddimal asya alal isya. Kalau makanan sudah siap di rumah, kita mau sholat isya, dahulukan makan daripada seandainya waktunya masih panjang. Nah, kenapa? Kalau kita mendahulukan daripada sholat, maka otomatis pikiran kita ke makan. Ya kalau idza hadaral asya wal isya uddimal asya alal isya. Jika makanan sudah siap, ya kemudian isya masuk, maka makan dulu lah. Santai makan, habis makan baru sholat. Nah, ini bukan isya aja, kapan saja waktunya lah, kapan saja waktunya. Kemudian dan lagi adalah sholat ya terbukanya kepala, tidak pakai kopiah, atau terbukanya ini pundak, juga makruh. Lain bagi orang yang ihram muhrim itu tidak apa-apa. Kemudian sholat ya as-sholat fi sobin fihi taswir, sholat memakai baju bergambar-gambar juga makruh. Kemudian sholat memakai baju atau celana yang terseret ke lantai, itu juga makruh. Makanya disunahkan kita berpakaian itu agar di atas mata kaki, jangan sampai berulitan. Lain halnya bebinian lah atau apa. Kemudian itu diantaranya lah, yang mana sholat dengan pakaian yang sampai berulitan lah. Kemudian ya ada juga makruh hukumnya karena menyalahi daripada perkara sunnah, yaitu apa? Sembahyang mengeraskan bacaan di waktu siang, atau sholat isya atau sholat maghrib dengan suara pelan, itu juga makruh. Kalau bisa di waktu sholat kodok, kalau kita mengkodok sholat tapi waktunya malam, tetap disunahkan untuk mengeraskan. Misalkan siang tadi kita tadi ingat sampai asar, sunnah kan kada boleh membaca keras, tapi karena kita mengkodoknya malam, sunnah untuk mengeraskan di waktu malam hari. Nah, kemudian sholat dan juga sholat dalam keadaan ngantuk. Lain halnya subuh, subuh ada apa harus ditahan karena bakal kodok kan. Sholat ngantuk, nah misalnya kan kita datang begawi ya, datang begawi, benar ngantuk, benar hendak sebagai isya belum. Kalau yakin kita bakal bangun, baik burik dulu, burik karena sholat di akhir lah. Kalau ngantuk benar, mungkin kita datang duhur, misalnya datang, kita pas begadang begawi misalkan, masuk waktu duhur, aku guring dulu, guringnya setumat wajib, tapi sekiranya yakin bangunnya tadi sebelum kada sampai habis waktu, maka guring dulu setumat. Kemudian ya sholat ya orang yang ini. Kemudian
sholat kita sholatnya seseorang yang mana mengeraskan bacaannya di belakang imam. Kita selain amin, misalnya kita sholat isya atau sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihahnya keras sehingga mengganggu yang dia, ada boleh juga lah. Karena kita dianjurkan untuk mengeraskan suara cuma waktu amin lah, waktu amin juga nggak boleh. Kemudian sholatnya seseorang yaitu yang mana sujudnya itu sujudnya dia seperti apa? Kayak anjing gitu, biasalah. Sujud tangannya kayak gitulah gitu. Atau sujudnya dia tidak mengikutkan hidung. Jadi kita sujud itu sunnah untuk meletakkan hidung juga lah, sunnah. Makanya kalau bermasker itu mukhalif lah, artinya ada dapat fadilah sunnah ya. Karena mungkin satu makan aja kalau bermasker cuma dapat sunnah. Wallah. Kemudian meninggalkan daripada surah ya, anak cepat Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin langsung rukuk karena pakai baca surah ya makruh juga karena mukhalif daripada. Kemudian membaca Quran ya, mengubah bacaan misalkan kita sujud membaca bacaan yang lain dengan niat membaca Quran itu juga makruh ya. Kita kalau bisa dengan yang warid, jangan menambah lah. Kemudian yaitu sholat menundukkan kepala di dalam ruku kita tegak harus kemudian sujud lah, misalkan lalu rukunya dia untuk menoleh itu termasuk juga makruh lah. Kemudian sholat yaltabit islami bisuatin, menoleh sholat dengan waktu dia salam dia assalam itu kada boleh terlalu cepat di dalam salam, karena dibilang orang yang sholat seperti yang mana salamnya itu terlalu cepat maka seperti salam seperti serigala itu kan kalau menoleh. Jadi orang yang assalam itu termasuk kada boleh, itu makruh lah, anaknya ditinggalkan. Kemudian sholat seseorang berakal baik juga dimuyadaihi ala rukbataihi bisujud, mendahulukan lututnya atas tangannya sujud. Mungkin mendahulukan berakal baik bian juga dimayadaihi ala rukbat. Mungkin anak sujud gitu masuk juga makruh lah. Kemudian menyapu mashu jabhatihi menyapu, mungkin tidak sujud atas lihat kita sapui itu juga makruh. Jadi bahas kotor kita makruh juga. Kemudian meletakkan sesuatu lah, batu, jadi batu orang Syiah itu kan maka dia harus pakai batu kan sujudnya ya. Pakai batu, kalau kita pakai batu hukumnya makruh, tapi sholatnya kita sah lah. Ulun pernah di Aden dulu tahun 2007 kalau tidak salah, habis pulang haji ulun singgah ke Aden sama sepupu ulun Habib Novel, jalan di Aden ziarah Bakar Al-Adani lah. Habis ziarah di Aden hendak sembahyang jadi Masjid Al-Husain. Ya kenapa ulun ulun kita sembahyang ke dalam, pas sembahyang ke dalam ternyata ada merasa juga, ada sadar diri, soalnya setiap sembahyang ada batu sudah banyak di kotak. Ternyata sih hendak keluar kada nyaman, hendak sembahyang terus kada nyaman, sembahyangnya dulu novel keluaran itu. Ternyata sembahyang di tempat masjidnya orang Syiah, Masjid Al-Husain namanya. Kemudian dan juga sholatnya seseorang menoleh ke kiri ke kanan tanpa hajah. Misalnya ini oleh ada itu melelek orang lewat dilelek, nah itu termasuk juga makruh. Kemudian
meludah. Sholat itu boleh meludah, tapi hukumnya makruh. Kalau di dalam musola, di dalam masjid, maka hukumnya haram karena mengotori musola dan masjid. Jadi kalau meludah boleh aja, tapi jangan berniat mulu atau main, tetap batal lah. Kemudian ya, dan juga sholat seseorang yaitu sholatnya membarengi imam ruku, kita ruku baik termasuk juga batal. Kemudian memberikan isyarat atau memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat misalkan, tapi kalau tanpa hajat, kalau misalkan lu sembahyang zuhur, sembahyang mengkodok zuhur, waktunya waktu asar, sembahyang di belakang sembahyang asar lalu kan, sembahyang asar ulun balum, ternyata di belakang ini dikiranya sembahyang asar, namun pati. Tapi kalau ulun pakai isyarat itu gak apa-apa karena ada hajat. Tapi kalau melarang sesuatu karena tanpa ada hajat, misalkan ada orang lalu kita beri isyarat, itu kada boleh. Maksudnya artinya memberikan isyarat kepada orang agar jangan melakukan ini, atau melekah menyarihi anak lagi sembahyang melek. Nah itu juga termasuk makruh lah. Atau bersandar kepada sesuatu sembahyang sambil menyandar ke dinding kan, itu termasuk juga makruh lah. Itu termasuk daripada makruhatis sholat lah, makruhnya sholat. Jadi makruhnya sholat terbagi menjadi 4. Ada yang pada tempatnya, ya, ada juga dan juga ada juga makruhnya sholat itu pada mukhalafah sunnah, ya, dan juga ada juga makruhatus sholat itu daripada pekerjaan, ada juga daripada pekerjaan. Dan yang keempat adalah makruhatus sunat itu daripada, yang pertama di sini dijelaskan dari segi tempat, yang kedua dari segi daripada orang sembahyang, yang ketiga dari segi orang yang menyalahi sunnah, yang keempat dari segi pekerjaan. Itu diantara makruhnya sholat lah. Wallahu a'lam bishawab. Memang fikih ini harus bang, kita kadang-kadang memang jenuh lah belajar fikih ini, jenuh. Cuma sebenarnya mengasihkan, karena apa? Hendak diimbangi dengan belajar yang lain karena ini penting. Kadang-kadang sayang gitulah, sayang karena banyak di antara kita yang kadang-kadang kada paham lah, tahu sendiri kadang-kadang setelah baca gitu. Karena ini penting, karena ini masalah waqiah, masalah seharian kita, yang mana sehari-hari kita beribadah lawan ibadah ini, maka hendaknya kita kuatkan ini loh, kita ingatkanlah supaya agar lebih menempel lah. Wallahu alam. Karena nanti kan insyaallah minggu depan ulun ulangi lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ali wa ala syafaah, ya ali wa ala syafaah, ya ali wa ala syafaah. Kullu qurbalana batanjalli kullu hajalana batangqadi sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.